HIV bisa membunuh komandan pasukan atau sel CD40. Tanpa komandan, maka para prajurit bingung dan gak mampu melawan penyakit. Nah, saat itulah HIV akan memperbanyak diri dan menghancurkan sistem kekebalan tubuh. Dalam kondisi seperti ini, korban disebut HIV positif. Seperti yang tadi kakak jelaskan, bahayanya banyak korban yang gak sadar kalau mereka telah terinfeksi HIV. Soalnya kan dia terlihat normal-normal aja. Nah, saat sistem pertahanan tubuh hancur dan tidak lagi bisa melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh, kondisi ini dinamakan Acquired Immune Deficiency Syndrome atau biasa disingkat AIDS. Orang yang terkena AIDS jadi rapuh, serangan yang lemah bisa berakibat fatal, bahkan menyebabkan kematian. Siapa saja yang rawan terhadap HIV/AIDS, Kak? AIDS gak pilih-pilih korban. Berapapun usianya, laki-laki, perempuan, semuanya perlu mengenal AIDS dan mewaspadainya. Emang nggak ada obat untuk menangkal atau menyembuhkan penderita HIV/AIDS? Ya, sampai saat ini sih belum ada ya teknologi atau obat yang bisa mengalahkan HIV/AIDS. Dari penelitian, cara terbaik untuk menangkalnya adalah mencegah penularannya. Terus gimana caranya mencegah AIDS, Kak? Kalau kamu tidak menggunakan narkoba dan juga tidak seks bebas, kamu bisa tenang. Seperti kakak jelaskan tadi, penularan HIV bisa lewat transfusi darah atau pemberian ASI. Tapi di Indonesia, penyebab utama penularan HIV adalah lewat pemakaian jarum suntik yang tidak steril dan hubungan seks dengan penderita AIDS. Makanya kita perlu hati-hati, karena jika kita tertular AIDS, gak ada obatnya. Sesal kemudian, gak ada gunanya loh. Oke kawan-kawan, sekarang kita mulai latihan yuk. Esther, coba deh kamu berperan sebagai Laras, pacarnya Dira. Sifatnya mandiri, sekaligus lembut. Kak Agus, gimana kalau Jack dicoba untuk bermain sebagai Kadira? Kayaknya cocok deh, kan sama-sama anak band tuh. Udah gitu, dia kan juga anak gaul. Kali aja ada temannya yang kayak Kadira gitu deh. Apaan sih, Ter? Walaupun kita ngeband dan gaul, tapi kami di The Jack nggak mau hancur gara-gara narkoba atau seks bebas. Apalagi HIV/AIDS. Kok sensi? Orang aku cuma bercanda doang kok. Usulnya Esther boleh juga tuh. Ya udah, kamu coba aja dulu Jack. Lagian kan band kamu The Jacks udah cukup dikenal dengan lagu-lagu kalian yang kritis, yang anak muda, ya kan? Kak Gus, maaf boleh usul. Ya, gimana? Rasanya lebih pas jika di akhir drama nanti ceritanya dibuat lebih happy. Jangan terlalu sedih, Kak. Kayaknya itu lebih berkesan. Ide kamu tuh bagus, tapi happy ending di drama itu kira-kira lebih berkesan buat penonton atau buat yang main ya? Tapi ada satu lagi alasan kenapa kakak kasih judul drama ini Bunga Semusim. Karena kakak ingin kalian tidak seperti bunga semusim yang layu sia-sia. Dan kakak kepingin kalian tidak lagi perlu merasa sungkan atau tabu dalam bertukar informasi tentang bahaya HIV/AIDS. HIV/AIDS itu bukan kutukan. Sehingga kita tidak perlu malu untuk membagi pengetahuan tentang AIDS. Karena secara tidak langsung, kita sudah menjaga diri kita sendiri dan sekitar kita untuk lebih peduli. Sehingga kita terhindar dari AIDS. Sekarang kami mengerti Kak, peduli HIV/AIDS artinya kita juga mencegah. Yap, dan sebagai anak band, aku lebih bangga dengan lebih tahu HIV/AIDS.
Bagaimana anak-anak semuanya? Paham ceritanya tadi? Paham ya? Masih ngantuk? Udah ngantuk atau yang di sini? Oke. Lewat mana aja? Bisa ditularkan? Lewat barang-barang yang tajam, terus cairan tubuh seperti air susu ibu, cairan kelamin, terus cairan vagina, terus sperma. Jadi diingatnya 3 hal. Pertama bisa lewat darah, ya, bisa lewat transfusi darah, cairan kelamin, sama ASI. Jarum suntik masuknya kemana? Darah kan? Ya, pinter deh ya. Terus tolong diperhatikan juga gambar-gambar yang di situ, bahwasanya kalau digigit nyamuk penderita HIV nularin nggak ya? Kalau kita makan bareng sama penderita HIV/AIDS, berenang bareng, pokoknya nggak semua kecuali 3 hal yang tadi ya. Jadi sekarang ada alasan nggak kalian kalau ketemu teman atau siapa yang kira-kira penderita AIDS, ada alasan kalian harus menjauhi mereka? Ada alasan nggak? Oh, jawabnya cuma sedikit ya. Tidak ada alasan. Adik-adik semua harus menjauhi mereka, ya. Karena faktornya banyak. Jadi adik-adik semua justru kalau ketemu teman atau kerabat siapa saja yang terkena, kalian nggak boleh diskriminasi atau menjauhi. Justru mereka itu harus kita bantu, ya. Dan sekarang ini walaupun tadi di film itu disebutkan bahwasanya memang tidak ada obat yang menghilangkan virus tersebut dari badan kita. Tetapi dengan minum obat setiap hari, ya, penderita HIV ini, kalau minum obat setiap hari, dia bisa beraktivitas seperti kita semua. Dan kadar virusnya di dalam darah itu bisa ditekan sampai seminimal mungkin, dan sehingga mereka tidak bisa menularkan, tetapi virusnya tetap ada di dalam badannya. Jadi intinya mereka bisa tetap berkualitas hidupnya, ya. Oke. Saya udah dibisik-bisikin nih hasil pretestnya, ya. Jadi nanti saya serahkan kepada panitia. Intinya ibu memesankan hal yang tadi itu. Jadi tidak ada diskriminasi. Terus anak-anak semua tahu cara penularannya dan harus bagaimananya. Nah, anak-anak bisa melihat informasi yang lebih lanjut di websitenya kita, di microsite Aku Bangga Aku Tahu. Jadi kalau dilihat di situ ada, ya, informasinya jelas. Jadi adik-adik semua sebagai duta sanitasi bisa berbagi informasi buat teman-temannya yang lain yang belum tahu, ya. Oke, ibu tidak berpanjang-panjang. Sebetulnya ibu masih ingin banyak cerita, tapi kayaknya kamu sudah seharian dari pagi dan sekarang sudah waktunya kalian harus istirahat. Tapi mungkin saya kembalikan kepada panitia untuk disampaikan hasilnya seperti apa. Dan terima kasih semuanya. Anak Indonesia. Anak Indonesia, peduli sanitasi. Apa kabar anak Indonesia? Bersih, sehat, bersih. Apa kabar duta sanitasi? Luar biasa. Kalian memang luar biasa. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Ibu Lili atas pengarahannya hari ini. Kepada adik-adik, 35 orang yang saya sebutkan berikut, mohon keluar ke ruang registrasi untuk mengikuti tes kecil selanjutnya ya. Baiklah, kepada Teresia Alfi Purba, Riau, silakan keluar menuju ruang registrasi. Rizky Fauzi dari Jawa Tengah, silakan menuju ruang registrasi. Ahmad Asyari Rahman dari Kepulauan Riau juga,
Sampai bertemu besok adik-adik, selamat beristirahat. Jangan lupa, 6:30 kita sudah berangkat ya ke Eropa. Selamat malam.